Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sandi Andesta Saputra. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, NIM 2212176, yang insya Allah saya akan membacakan kitab yang berjudul Fadilatu Thalabul Ilmi, keutamaan menuntut ilmu, dari mata kuliah Qiraatul Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu Thalabul Ilmi, keutamaan menuntut ilmu. An Ibrahimah an Alqamati an Abdillahi radhiyallahu anhum, dari Alqamah dari Abdullah radhiyallahu anhum, semoga Allah Maha Kuasa meridhoihum kepada mereka. Qala, berkata, qala Rasulullah ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatul Qur'ani a'malu makfiyina, dan membaca Al-Quran itu adalah amal orang-orang yang tercukupi atau dilindungi. Wa salatu amalu azizi, dan salat itu adalah amal orang yang lemah. Wa shaumul amalu fuqara'i, dan puasa adalah amal orang-orang yang fakir. Wa tasbihu amalu nisa'i, dan tasbih itu amal para wanita. Wa shadaqatu amalu ashiyai, dan sedekah itu amal orang-orang yang dermawan. Wa tafakkur amalu du'afai, dan tafakur itu adalah amal orang-orang yang du'afa. Ala adullukum alal a'malul abtali, tidakkah kalian mau aku tunjukkan amal para pahlawan? Qaila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma a'malu abtali, apa itu amal para pahlawan? Qala, Rasul menjawab, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Fa innahu nurul mu'mini fid dunya wal akhirah, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya orang mukmin di dunia dan di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ana madinatun ilmi, aku adalah kota ilmu. Wa Ali babuha, dan sahabat Ali adalah pintu kota itu. Falamma sami'al khawarijul hadal hadis, maka ketika kaum Khawarij mendengar hadis ini, hasadul aliyya, mereka merasa dengki kepada sahabat Ali. Wajtama'a asharata nafari min kabarihim, dan berkumpullah 10 golongan dari pembesar-pembesar mereka. Qalu, mereka berkata, inna nas'alu minhu mas'alata wahidatan, sesungguhnya kita akan bertanya kepada Ali satu pertanyaan. Wa nara kaifa yajibu lana, dan lihat bagaimana dia menjawab kita. Falau ajaba kulla wahidi minna jawaban akhir, maka dia menjawab kepada setiap orang dengan jawaban yang berbeda. Na'lamu annahu alimun, maka kita akan mengetahui bahwa dia adalah orang yang alim. Kama qala Nabiyyu alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a wahidun minhum, lalu datanglah seorang dari mereka. Waqala, dan bertanya, ya Ali, wahai Ali, al ilmu afdalu amil mal, ilmu lebih utama ataukah harta? Fa'ajaba Aliun, maka sahabat Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama dari harta. Faqala, lalu ia bertanya, bi ayyi dalilin, mana buktinya? Qala, sahabat Ali menjawab, al ilmu mirasul anbiya'i, ilmu adalah warisan para nabi. Wal malu mirasul Qarun wa Syidadi wa Fir'aun, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Syadad, Fir'aun, wa ghairihim, dan lainnya. Fajahaba bihajal jawabi, dia pun pergi dengan jawaban ini. Faja'al akhara, lalu datanglah seorang lainnya. Fasa'ala kama sa'ala awwalu, ia bertanya sebagaimana orang pertama. Fajaba Aliun radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu ta'ala memberi jawaban. Wa qala, dan berkata,
al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala, lalu ia bertanya, bi ayyi dalilin, mana buktinya? Faqala, sahabat Ali menjawab, al ilmu bikhrisuka, ilmu bisa menjagamu, wal malu tuhrisuhu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Fajahaba bihajal jawabi, dia pun pergi dengan jawaban ini. Waja'a wahidun minhum, lalu datanglah seseorang dari mereka, wasa'ala kama sa'ala awwalu wasani, dan bertanya sebagaimana orang pertama dan orang kedua bertanya. Fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu pun memberi jawaban. Waqala, dan berkata, al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, lalu ia bertanya, manakah dalilnya? Faqala, sahabat Ali menjawab, li sahibil mali aduwwun kasirun, pemilik harta mempunyai banyak musuh, wali sahibil ilmi sadiqun kasirun, sedangkan pemilik ilmu memiliki banyak teman. Fajahaba bihajal jawabi, dia pun pergi dengan jawaban ini. Waja'a akhara, lalu datanglah seseorang lainnya. Faqala, bertanya, al ilmu afdalu amil mal, ilmu lebih utama ataukah harta? Faqala, sahabat Ali menjawab, al ilmu afdalu, ilmu lebih utama. Faqala, ia bertanya, bi ayyi dalilin, mana buktinya? Qala idza sarafta minal mali fa innahu yanqusu. Sahabat Ali menjawab, tatkala kamu menggunakan sebagian harta, maka sesungguhnya harta itu berkurang. Wa idza sarafta minal ilmi yazidu, dan tatkala kamu mengamalkan ilmu, maka ilmu itu bertambah. Fadhahaba bihajal jawabi, dia pun pergi dengan jawaban ini. Wa hadara akhara, datanglah seorang lainnya. Fasa'ala kama sa'alu, sebagaimana mereka bertanya. Faqala, dia bertanya, al ilmu afdalu amil mal, ilmu lebih utama ataukah harta? Al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, lalu dia berkata, dengan bukti apa? Qala sahibul mali yud'a bi ismi bakhli wal laumi. Sahabat Ali berkata, pemilik harta disebut dengan nama kikir dan cacian. Wa sahibul ilmi, sedangkan pemilik ilmu yud'a bismi izami wal kirami, dipanggil dengan sebutan agung dan mulia. Wajahabal jawabi, maka dia pun pergi dengan jawaban ini. Wa hadaral akhara wa sa'ala, datanglah seseorang lainnya dan bertanya. Faqala, sahabat Ali pun menjawab, al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, ia bertanya, mana buktinya? Qala, sahabat Ali menjawab, al malu yahfajul minas sariqi, harta dijaga dari pencuri. Wal ilmu la yahfaju minas syariqi, sedangkan ilmu tidaklah dijaga dari pencuri. Fajahabal hajal jawabi, dia pun pergi dengan jawaban ini. Wa hadara akhara, datanglah seseorang lainnya. Wa sa'ala anhu, dan bertanya tentang ilmu. Faqala, ia pun bertanya, bi ayyi dalilin, manakah buktinya? Qala, sahabat Ali menjawab, sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamati, pemilik harta akan dihisap di hari kiamat. Wa sahibul ilmi yusfa'u yaumal qiyamati, sedangkan pemilik ilmu akan disyafaati di hari kiamat. Fajahabal bihajal jawabi, dia pun pergi dengan jawaban ini. Wajah akhara, datanglah seorang lainnya. Waqala, dan bertanya, al ilmu afdalu amil mal, ilmu lebih utama ataukah harta? Faqala, sahabat Ali menjawab, al ilmi afdalu minal mal, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, manakah buktinya? Qala, sahabat Ali menjawab, al malu yung darisi bitulil mu'ti wa mururiz zamani, harta akan habis sebab lamanya menetap dan berjalannya waktu. Wal ilmu la yang darisu wala ibalai, sedangkan ilmu tidak akan habis dan tidak akan rusak. Fajahaba bihajal jawabi, dia pun pergi dengan jawaban ini. Wahadara akhara, datanglah seorang lainnya. Faqala, ia bertanya, al ilmu afdalu amil mal,
ilmu lebih utama ataukah harta? Faqala ilmu afdalu minal mal. Sahabat Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin. Ia bertanya, mana buktinya? Faqala malu yaksil qalaba. Sahabat Ali menjawab, harta bisa mengeraskan hati. Wal ilmu yanurul qalba. Sedangkan ilmu dapat menerangi hati. Fajahaba bihajal jawabi. Dia pun pergi dengan jawaban ini. Wahadaral ahra fasa'ala an zalika. Datanglah seorang lainnya lalu bertanya tentang demikian. Faqala, dia bertanya, al ilmu afdalu amil mal. Ilmu lebih utama ataukah harta? Faqala, sahabat Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin. Ia bertanya, manakah buktinya? Qala sahibul mali yud'ar rubu bibayyati bisababil mal. Pemilik harta mengaku sebagai Tuhan. Wa yud'a sahibul ilmi ubudiyah. Sedangkan pemilik ilmu mengaku sebagai hamba. Falau sa'alu ni an zahada. Sahabat Ali berkata, jikalau mereka orang-orang Khawarij bertanya kepada aku tentang hal ini, la ajabtu jawaban akhara, maka aku akan memberi jawaban dengan jawaban yang lain. Ma dumatu hayyan, selama aku masih hidup. Faja'u wa as'alamu, lalu mereka datang dan memasrahkan hati kullahum, mereka semua kembali dan bertaubat. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit isi kandungan yang saya baca dari kitab yang berjudul Fadilatul Thalabul Ilmi. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang paling tinggi? Maka dijawablah oleh Nabi Muhammad SAW, amalan yang paling tinggi adalah menuntut ilmu. Dan Nabi pun berkata, ana madinatun ilmi, saya adalah kota dari ilmu, dan Ali adalah pintu dari kota itu. Ketika Rasulullah SAW berkata tersebut, kaum Khawarij mendengar perkataan Nabi dan tidak terima dan merasa dengki kepada sahabat Ali. Lalu kumpullah 10 dari petinggi-petinggi dari kaum Khawarij ingin mengetes sahabat Ali dengan satu pertanyaan. Jika dijawab oleh sahabat Ali dengan jawaban-jawaban yang berbeda, maka beliau percaya bahwa apa yang dikatakan Nabi itu benar. Lalu satu persatulah dari kaum Khawarij ini menanyakan pertanyaan, harta lebih penting atau ilmu? Dijawablah oleh sahabat Ali dengan jawaban-jawaban yang berbeda. Sampai ke 10 dari kaum Khawarij itu tetap dijawab oleh sahabat Ali dengan jawaban yang berbeda. Masya Allah, sahabat Ali sangat. Lalu sahabat Ali pun berkata, jikalau mereka orang-orang dari kaum Khawarij bertanya kepadaku lagi, lebih penting harta ataukah ilmu, maka aku akan memberi jawaban dengan jawaban-jawaban yang lain atau yang berbeda-beda dari. Selama aku masih hidup, lalu mereka datang dan memasrahkan diri, mereka semua kembali dan bertobat. Masya Allah. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi, ilmu itu sudah jelas lebih penting daripada harta. Sebab keutamaan ilmu itu nggak usah diragukan lagi. Salah satunya jika dibandingkan dengan harta. Harta itu bisa menjerumuskan kita di akhirat nanti. Harta ketika kita pakai akan berkurang. Sedangkan ilmu bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan ilmu ketika kita pakai, ketika kita gunakan, ilmu itu malah akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Masya Allah. Harta juga, jika kita punya harta banyak, malah disebut iri, dengki, atau apalah itu. Sedangkan yang memiliki ilmu itu disebut dengan sebutan yang mulia. Masya Allah. Jadi baik teman-teman, kesimpulannya, teruslah menuntut ilmu. Jangan pernah mengorbankan menuntut ilmu demi harta. Sebab apa? Sebab
Jika kita berilmu, jika kita memiliki ilmu lah, berilmu, itu harta pasti akan mengikuti. Karena ada satu hadis kan yang pernah kita, bukan satu hadis sih, satu perkataan yang kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Jadi teruslah menuntut ilmu, walaupun kita sudah tua, sudah berumur. Untuk menuntut ilmu itu kewajiban kita sebagai manusia. Baik, di sini ya saya akan sedikit menjelaskan apa itu jumlah ismiyah. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, atau kalimat yang diawali dengan isim. Apa itu mubtada? Mubtada itu bisa disebut juga dengan subjek. Dan apa itu khobar? Khobar bisa disebut juga dengan predikat. Rumusnya, jika mubtada muzakkar, maka khobar harus muzakkar. Sebaliknya, jika mubtada muannas, maka khobar juga harus muannas. Boleh tidak jika mubtadanya muzakkar, khobarnya muannas? Tentu saja tidak boleh. Sebab rumus dari jumlah ismiyah adalah jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Dan jumlah ismiyah juga terdiri dari kalimat isim plus isim. Tidak ada isim plus fa'il, isim atau isim fi'il atau isim fa'il. Jadi jumlah ismiyah itu harus isim plus isim. Ciri dari kalimat isim, terdapat alif lam di awal atau ropa di akhir kata. Contoh seperti Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadi mubtada, jadidun jadi khobar. Mana ciri dari kalimat isimnya? Yakni terdapat alif lam di awal kalimat atau di awal kata, dan diakhiri dengan tanda ropa. Kita bisa lihat mubtadanya di sini muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Ini sudah termaksud jumlah ismiyah. Lanjut ke contoh kedua. Ada di sini as-suburatu nazifatun. Mana kira kalimat isimnya? Ada alif lamnya. As-saburatu nazifatun. As-saburatu termaksudnya ke dalam muannas. Jadi mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Ini sudah termaksud jumlah ismiyah. Yang ketiga ada Zaidun mudarisun. Zaidun adalah nama orang. Jika nama orang di awal kalimat tidak harus ada alif lam, sebab Zaidun itu sudah pasti nama orang. Dan Zaidun termaksud muzakkar, maka mubtadanya khobarnya juga harus muzakkar. Ada juga di sini Zaidun fit dari. Zaidun di dalam rumah. Zaid di dalam rumah. Lanjut di sini. Sekarang saya akan menjelaskan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Yaitu kalimat yang tersusun oleh dua unsur, yaitu yang pertama ada fi'il, yang kedua ada fa'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja, seperti berkata, setelah berkata terus bekerja, terus berjalan, laju terus, dan yang lain-lain. Dan fa'il adalah pelaku atau subjek. Rumusnya sama seperti jumlah ismiyah. Jika fa'il muzakkar, jika fi'il muzakkar, maka fa'il juga harus muzakkar. Dan jika fi'il muannas, maka fa'il juga harus muannas. Contoh seperti qalan nabiyyu. Nabi telah berkata. Qala ini termaksud fi'il amr. Dan nabi ini fa'ilnya. Fa'ilnya itu pelaku atau subjek yang menjelaskan
Jadi artinya Nabi sudah berkata. Di sini ada jahaba waladun. Anak laki-laki itu telah pergi. Dan yang ketiga ada yakta'u Muhammadun baba. Muhammad membuka pintu. Di sini fa'ilnya adalah Muhammadun dan yafta'u adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya termaksud fi'il madi. Lagi dikerjakan. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik orang dewasa ataupun anak kecil maupun remaja. Semua adalah kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu akan membawa kita ke surga dan bisa mensyafaati kita di hari kiamat nanti. Pesan saya, sesibuk apapun dalam mencari harta, jangan melupakan belajar dan menuntut ilmu. Sebab apa? Harta tidak ada bandingannya dengan ilmu. Harta semakin dikejar, semakin lari, sedang ilmu semakin kita kejar, semakin bisa memberikan kita syafaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah dalam pembacaan kitab maupun tidak jelas dalam memaparkan materi dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.